Oke, selamat siang ya. Oke, selamat siang. Salam kenal. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Nyoman Bogi Aditya Karna dan saya kebagian untuk sharing knowledge terkait mata kuliah IoT, mulai dari pertemuan setelah UTS. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 7, yaitu sebelum UTS, itu telah dibawakan oleh Prof. Randy. Nah, saya kebagian untuk modul setelah UTS, yaitu modul 8, yang membahas tentang arsitektur IoT. Kemudian modul 9 juga membahas tentang standar arsitektur IoT. Jadi apa saja arsitektur standar yang ada di IoT. Baru kemudian kita masuk ke modul 10, kita sudah mulai masuk ke technical perspective terkait dengan cloud computing. Dan dari cloud computing ini kita akan expand lagi di modul 11, yaitu tentang fog computing. Apa sih bedanya antara cloud computing dengan fog computing? Itu yang akan kita bahas di modul 10 dan 11. Nah, kemudian kita masuk ke modul 12 terkait dengan security di IoT. Kemudian modul 13 adalah tentang hardware dan software IoT. Nah, di sini kita akan coba untuk mengulas bagaimana cara kita memanfaatkan IoT. Nah, biasanya di modul 13 ini kita akan menggunakan simulator, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa, kalau ketemu di kelas, saya bisa langsung didemokan dengan menggunakan real device. Oke, dan baru terakhir adalah modul 14 tentang merancang jaringan IoT. Nah, jadi kalau di S2, memang saya membedakan antara, saya dan Prof. Randy, membedakan antara apa sih yang diajar tentang IoT di S1 dan apa bedanya dengan yang di S2. Nah, kalau di S1, kita lebih fokus ke technical perspective. Jadi bagaimana cara kita membangun sebuah sistem IoT, mulai dari sensornya, kemudian IoT device-nya, dan kemudian ke pengiriman data ke IoT Cloud, dan kemudian bagaimana caranya menampilkan data yang ada di IoT Cloud itu ke, misalnya langsung di dashboard cloud atau bisa di gadget. Nah, di S2 kita akan mulai meninggalkan sedikit terkait dengan technical perspektif, jadi kita lebih mengulas tentang manajemennya, yaitu bagaimana caranya kita merancang dan mendesain jaringan IoT. Tentunya rancangan di sini kita akan mengulasnya dari aspek efisiensi dan efektivitas. Nah, tentunya juga tentang security-nya. Nah, security nggak dibahas loh di S1, itu dibahasnya di S2. Oke, dan teman-teman sudah mulai bisa paham bedanya antara IoT di S1 dengan IoT di S2. Jadi IoT di S1 technical, IoT di S2 manajemen terkait dengan desainnya. Nah, makanya nanti untuk UAS itu biasanya tugas dari saya adalah teman-teman diberikan sebuah studi kasus, misalnya smart farm atau smart apartemen, dan teman-teman diminta untuk membangun sebuah desain jaringan IoT dalam bentuk proposal. Oke. Nah, untuk penilaian sendiri nanti akan ada sebuah kuis sederhana. Jadi dari saya akan ada 2 penilaian, satu UAS dan yang kedua adalah kuis. Oke. Nanti bisa kita atur antara kuis atau tugas kecil. Oke. Nah, untuk materi sendiri itu semua sudah tersedia di LMS, mulai dari modul 8 sudah ada di sini, tinggal di-download. Dan teman-teman diharapkan untuk membaca terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Oke. Nah, modul 9 juga demikian. Nah, ini adalah rekaman untuk modul 8. Jadi harusnya modul 8 itu kita memang online dan asinkron. Jadi memang harus direkam.
Karena mengingat pada saat itu memang lagi bulan libur Lebaran, minggu libur Lebaran. Jadi memang harus direkam arahan dari universitas. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu di kelas atau minimal bisa teman-teman yang tidak bisa hadir bisa online. Oke, kita mulai aja untuk yang modul 8. 8 kita akan bahas tentang arsitektur dari IoT. Modul 8. Oke. Nah, kita langsung skip aja ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri tentang ini. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian terkait dengan arsitekturnya. Jadi memang untuk IoT itu memang sudah lama ada. Kalau dulu kita biasa mengenalnya dengan nama WSN, Wireless Sensor Network, tapi ya karena dianggap kurang greget, makanya biasa pihak industri itu membuat sebuah jargon yang bisa lebih mengena. Nah, WSN tersebut diberikan nama jargon IoT, Internet of Things, yang artinya semua hal atau semua device yang terkonek dengan internet. Oke. Nah, berarti server, komputer, sepanjang mereka connect ke internet, mereka juga dianggap sebagai bagian dari dunia IoT. Nah, dunia IoT tersebut mereka bisa saling berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, makanya di sini kita harapkan karena mereka harus connect ke internet, atau minimal bisa berkomunikasi dengan lainnya, karena jangan lupa nanti bahwa IoT itu tidak selalu serta-merta bahwa dia membutuhkan internet. Tapi yang penting dia adalah sebuah device yang bisa berinteraksi dengan device lainnya. Nah, makanya di sini connectivity itu tetap harus ada. Makanya di sini disebut sebagai ubiquitous connectivity, yang artinya connectivity harus selalu ada untuk IoT. Baik untuk connect ke internet atau sekedar untuk komunikasi dengan device lainnya. Tentunya dengan protokol yang sudah disepakati. Apakah TCP IP, apakah dengan Sigfox, ataukah dengan Bluetooth, atau yang lainnya. Yang penting mereka bisa berkomunikasi dengan device lainnya. Nah, makanya di sini, kalau di konsep sebelumnya, kita hanya mengenal bahwa komunikasi itu bisa kapanpun dan bisa dimanapun. Ini ada sedikit kesalahan ini ya, typo ya. Di sini harusnya anytime, anywhere, dan ini anything. Nah, dulu itu hanya anytime dan anywhere. Jadi bisa dimanapun dan kapanpun. Itu konsep komunikasi. Dimanapun, oh berarti bisa wireless, bisa duduk manis di meja, berarti ada kabelnya. Dan anytime, berarti dia bisa mau malam, mau siang, itu bisa berkomunikasi. Nah, sekarang ditambahkan aspek yang ketiga, yaitu anything, yaitu apapun. Apapun di sini bisa orang, bisa device, bisa orang ke orang, bisa orang ke device, bisa device ke device, atau yang lainnya. Oke, makanya di sini ada 3 aspek sekarang jadinya. Jadi kalau dulu kita hanya mengenalnya adalah anytime dan anywhere, sekarang ditambahkan aspek ketiga, yaitu anything, yaitu apapun. Nah, apapun di sini bisa orang, bisa device, berarti bisa orang ke orang, bisa device ke device, bisa juga orang ke device. Dan dari 3 aspek ini kita mengenalnya menjadi 3 kuadran. Misalnya, kalau dulu kita hanya mengenal anytime dan
Kalau kita hanya mengenal anytime dan anywhere, berarti aspek-aspek yang kita perhatikan itu hanya di mana dia, outdoor atau indoor, atau di depan komputer. Seperti ini. Kemudian, karena ketambahan aspek ketiga, yaitu anything, maka kita tambahan 2 kuadran lagi. Misalnya anytime, anything dan anytime, berarti apakah dia malam hari, siang hari, atau sedang bergerak. Dan kalau anywhere dan anything, berarti apakah dia antara komputer, apakah orang dengan orang tapi tidak menggunakan komputer, atau orang ke device, ke thing, atau device ke device. Itu konsep yang diperkenalkan dengan menggunakan IoT. Ya. Nah, komunikasinya sendiri antara thing sama thing itu ada 3 case. Yang pertama adalah dengan menggunakan gateway, case A. Jadi misalnya laptop saya itu connect ke internet itu melalui WiFi router. Nah, itu adalah gateway saya. Kemudian case kedua adalah tanpa gateway. Berarti saya sudah duduk manis di internet. Jadi saya connect langsung ke internet tanpa melalui gateway. Berarti saya memiliki IP public. Contoh misalnya saya adalah sebuah server. Server yang langsung connect ke internet karena dia sudah mendapatkan IP public. Nah, case yang ketiga, nah ini yang menarik. Di case ketiga ini ternyata bahwa thing sama thing itu tidak perlu menggunakan internet, tapi bisa saja dengan komunikasi langsung direct antar thing dengan thing. Oke, jadi ada 3 kemungkinan. Ngobrolnya atau ngirim data atau dapatin data lewat gateway, case A. Case B, tanpa gateway, karena dia sudah ada langsung di internet. Atau, oh saya nggak perlu internet, tapi saya bisa langsung komunikasi antar device. Oke, contohnya gimana? Nah, kalau yang via gateway tadi, misalnya laptop saya dengan internet. Laptop saya itu connect ke internet via WiFi router. Nah, WiFi router itu adalah gateway saya. Case B, berarti dia adalah server yang sudah ada di internet. Dia sudah dapat IP public. Nah, kalau case C ini gimana ya? Kok bisa tanpa internet, tapi bisa langsung ngobrol? Nah, contoh misalnya adalah saya punya sebuah sistem, kebetulan salah satu penelitian saya itu adalah yang suatu produk yang namanya adalah Smart Green Box. Smart Green Box dia sebenarnya adalah kayak greenhouse, tapi dia sama digunakan untuk menumbuhkan tanaman, tentunya tanaman kecil, misalnya kayak sawi atau pakcoy atau bisa saja tomat cherry yang kecil. Nah, di sini saya ada ada potnya. Nah, seluruh komponen di dalam box ini itu selalu dimonitor. Jadi di sini ada sensor, di sini ada sebuah sensor. Nah, kedua sensor ini dia akan mengukur kualitas dari media tanamnya. Misalnya kayak kelembaban tanahnya, suhu tanahnya, atau yang lainnya. Nah, data yang diambil oleh sensor ini akan langsung dikomunikasikan ke, di sini ada sebuah controller utama. Nah, ini akan dikirimkan ke sini, wireless tentunya. Nah, komunikasi atau data dari sensor ini itu akan dikirimkan ke controller utama. Nah, controller utama ini dia bisa tahu, oh tanahnya kering, berarti saya harus memberikan air.
Maka kontrol utama ini dia akan mengirimkan perintah ke pompa untuk mengirimkan air ke potnya. Nah, komunikasi dari sensor ke kontrol utama, komunikasi dari kontrol utama ke pompa tanpa internet, semua berkomunikasi secara langsung device ke device. Nah, inilah contoh untuk case C, yaitu komunikasi langsung antara device dengan device lainnya. Tidak pakai internet. Oke. Oke. Nah, IoT itu dibagi menjadi dua domain. Yang pertama adalah domain atau dunia informasi. Nah, dunia informasi adalah dunia yang kita nggak tahu, semuanya pokoknya serba relatif. Yang di sini. Kenapa relatif? Contoh misalnya suhu. Bagi saya suhu hari ini panas sekali. Tapi buat orang lain mungkin lumayan, tidak terlalu panas dan juga terlalu dingin, ya agak sejuk lah gitu. Nah, berarti itu adalah relatif karena setiap orang punya kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda. Nah, karena bisa berbeda-beda, maka kita perlu sebuah acuan. Sebenarnya ini suhu ini angkanya berapa sih gitu. Nah, untuk bisa mengetahui angkanya berapa, makanya dari dunia informasi ini itu akan di-capture oleh yang namanya physical thing. Physical thing inilah yang bertugas untuk mengubah informasi atau data relatif yang ada di dunia informasi ini menjadi sesuatu yang bisa diukur. Contoh misalnya tegangan, atau arus, atau resistor, atau resistansi, atau yang lainnya. Pokoknya sesuatu yang bisa diukur. Nah, itulah tugas dari physical thing. Nah, nilai yang sudah bisa diukur tadi, barulah dia akan diambil oleh yang namanya IoT device yang ini. Dia yang akan ngambil. Misalnya, physical thing mengubah dari suhu menjadi sebuah tegangan. Nah, IoT device, dia ukur tegangan itu berapa. Oh, 1,5 volt. Nah, 1,5 volt itu dia yang bertugas untuk mengubahnya. Kalau 1,5 volt itu berarti setara dengan misalnya berapa ya? Oh, dengan 30 derajat Celcius misalnya. Nah, kalau sudah jadi angka seperti itu, sekarang terserah. Tiap orang punya angka yang sama. Oh, ini 30 derajat Celcius. Tapi bagi saya panas. Bagi kamu ini sejuk. Ya, enggak masalah. Yang penting angkanya sudah sepakati 30 derajat Celcius. Nah, itulah tugas dari physical thing dan device. Nah, physical thing dan device ini sudah ada di dunia fisik. Jadi sudah beda domain. Karena dia sudah bisa diukur sekarang. Nah, data dari hasil pengukuran device tadi 30 derajat Celcius misalnya. Nah, itu perlu dikomunikasikan enggak? Kalau enggak perlu, berarti dia modelnya seperti yang ini. Sudah selesai sampai IoT device. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk disimpan di internet atau disimpan di cloud atau yang lainnya, nah barulah kita membutuhkan komunikasi dengan communication network. Jadi kita butuh communication network di sini. Nah, untuk berkomunikasi dengan communication network, kita punya dua opsi. Yang pertama adalah kita butuh gateway atau tidak butuh gateway. Kalau butuh gateway, ini dia. Contoh misalnya, data dari A, misalnya di sini, itu bisa dikirimkan ke sini. Tapi lewat gateway. Ini gateway-nya.
Tapi kalau misalnya IoT device sudah punya akses langsung ke internet atau communication network, ya nggak perlu. Berarti dia nggak perlu gateway. Contohnya adalah case B di sini. Jadi dari IoT device, dia langsung kirim data lewat communication network ke IoT device lainnya. Itu case B. Nah, case C, kayak yang tadi kita jelaskan di atas, yang ini case C, komunikasi adalah langsung atau direct. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dia nggak perlu communication network, karena dia komunikasinya langsung. Contoh misalnya, di sini ada suatu nilai di dunia informasi, ini di-capture oleh physical thing untuk menjadi sebuah angka yang bisa diukur. Angka tersebut misalnya bisa tegangan, bisa arus, bisa resistansi, atau yang lainnya. Nah, angka tersebut akan di-capture oleh IoT device dan kemudian ditransformasi menjadi suatu angka yang sudah disepakati. Contoh misalnya temperatur, oh pakai Celsius ya, oke. Kelembaban, oh pakai persen, oke. Atau yang lainnya. Nah, data yang diambil dari sensor tadi dan di-capture oleh IoT device, ini bisa dikirimkan langsung ke device lainnya. Tanpa lewat communication network, tanpa lewat gateway. Nah, ini disebut sebagai case C, direct communication. Oke, ini lagi. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut lagi terkait dengan yang tadi, jadi ada information word, kemudian relatif di data informasi relatif di sini di capture oleh physical thing atau sensor, diambil transformasi oleh IoT device, dan kemudian bisa dikirimkan atau disimpan di internal. Nah, ini kalau kita jabarkan, dia bisa seperti ini. Dibagi menjadi 4 layer. Pertama adalah layer perception. Di layer perception di sini ada sensornya yang terpasang di misalnya di smart farm, smart city, smart building, atau smart human. Smart human maksudnya bukan orangnya pintar ya, tapi smart device yang nempel ke orang. Contoh misalnya adalah kalau kita punya app, ada produk Apple saya lupa namanya yang smart watch itu, dia bisa langsung mengukur kita sudah jalan berapa langkah, kita sudah tekanan darah kita berapa, itu mereka bisa mengukur langsung. Itu masih dengan smart user di sini. Nah, data dari IoT sensor di sini dia di-capture oleh IoT device. Nah, di sini adalah device dan objek. Ini akan dikirimkan lewat connectivity. Nah, connectivity di sini bisa merupakan access point, seperti misalnya laptop saya connect ke internet lewat Wi-Fi router. Atau misalnya smart farm. Smart farm kan ya ribet juga kalau kita masang Wi-Fi di sana kan. Nah, biasanya di smart farm yang karena dia luas sekali, kita biasanya menanam sebuah radio receiver. Misalnya contohnya pakai LoRa atau misalnya pakai LTE atau GPRS atau yang lainnya, minimal yang penting kita bisa ngirim data. Nah, makanya di sini karena fungsinya untuk connectivity, dia disebut sebagai network layer. Oke, ini layer yang kedua. Nah, layer ketiga adalah kita buat apa ngirim data menggunakan connectivity ini. Contohnya adalah untuk menyimpan datanya. Karena datanya secara historikal, dia sangat penting. Contoh misalnya, kemarin jam segini, suhunya berapa ya? Oh, 28. Kalau kemarin lusa, oh 25. Kok 3 hari lalu, oh 21. Berarti
ada tren di sana, naik terus 21, 25, 28, sekarang 30 gitu. Nah, data-data historical tadi, kita butuh tempat untuk nyimpen. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya IoT platform. Atau beberapa orang sering juga menyebutnya sebagai IoT Cloud. Contohnya misalnya, kita punya Google Cloud Platform, kita punya Microsoft Azure IoT, kita punya dari Cisco, kita punya dari apa namanya ThinkSpeak, atau kalau di Indonesia Telkom mengembangkan produk namanya atau layanan namanya Telkom Antares. Itu juga platform IoT. Tempat kita bisa nyimpen data dari device kita. Nah, ini disebut sebagai middleware layer. Kenapa middleware? Karena fungsinya adalah untuk nyimpen aja. Nah, baru setelah itu datanya disimpan buat apa? Ya buat kita cari insight-nya. Nah, data insight tersebutlah yang kita akan tampilkan di layer berikutnya, yaitu application layer. Contoh misalnya, saya bisa minimal menampilkan dashboard. Kita bisa lihat, kemarin jam sekian tuh 21 derajat. Kemarin 3 hari lalu 21, kemarin lusa 25, kemarin 28, dan seterusnya. Minimal kita bisa melihatnya di dashboard. Nah, itulah fungsi dari application layer. Oke. Nah, berarti dari yang topologi ini, kita bisa membaginya, membreakdown-nya menjadi 4 layer atau 4 subsystem. Sistem pertama adalah perception, kedua network, ketiga middleware, dan keempat adalah application. Nah, tentunya tidak semua orang membutuhkan sampai 4 layer ini. Contoh misalnya, kita ingin mendesain sebuah IoT, layanan IoT, tapi di hutan, tengah hutan. Tengah hutan, buru-buru ada WiFi. GPRS saja nggak ada sinyal GSM nggak ada sama sekali. Nah, terus gimana cara kita bisa ngirim data? Ya nggak usah dikirim. Berarti subsistem kita itu hanya sampai ke sini saja. Berarti nanti kita harus membangun sebuah sistem, ada IoT sensor, ada IoT device-nya, atau IoT object, sekaligus dengan media penyimpanannya. Bisa dengan apa namanya flash disk. Kan flash disk sekarang udah besar-besar kan, sudah puluhan gigabyte, cukup lah buat nyimpen data selama setahun 2 tahun, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau modelnya seperti itu, berarti kita hanya satu layar saja, perception layer. Tapi kalau misalnya kita, kita di smart city berarti datanya bisa kita simpan di platform IoT. Malah harus kita monitor secara real time. Nah, baru kalau model seperti itu, kita bisa sampai ke layar ini. Tapi kalau misalnya kita smart farm, atau mungkin kita hanya butuh sebuah sistem IoT yang hanya untuk disimpan saja datanya. Ya, kapan-kapan bisa kita ambil lah untuk analisa lebih lanjut, tapi offline saja. Ya. Nah, model-model seperti itu, kita tidak perlu application layer, tapi hanya sampai ke 3 layer ini. Sensor plus device-nya, connectivity, sampai tersimpan di platform IoT. Udah, kita nggak perlu monitoring, apalagi secara real time. Kalian nanti kalau sudah data yang terkumpul 3 bulan, baru kita download datanya dari IoT platform dan kita analisis. Misalnya, kita pakai machine learning. Jadi sebagai big data, kita ambil datanya, besar kan masih datanya, kita cemplungin ke machine learning untuk bisa memberikan data insight ke kita. Oke.
Nah, itu tentang 4 supplier yang merupakan breakdown dari konsep topologi ini. Ya. Nah, ini tadi menjelaskan tentang device sensornya, seperti tadi, connectivity, kemudian platformnya, dan aplikasi nggak jelas ya. Nah, pada saat kita ingin mendesain sebuah sistem IoT, tentunya ada beberapa aspek yang perlu kita teliti, karena kita di S2 kan, S2 itu berarti kita lebih banyak ke desain, manajemen, efisiensi, efektivitas, dan lainnya. Namanya di sini, kalau kita bahas IoT di S2, inilah yang akan kita bahas, yaitu resource. Apakah energi krusial untuk desain kita? Contoh misalnya tadi, kita ingin membangun sebuah IoT sistem di tengah hutan. Buru-buru connectivity, power ya nggak ada. Berarti kita akan membangun sebuah IoT yang menggunakan powernya menggunakan baterai. Nah, kalau model seperti itu, kita harus membuat sebuah desain sistem yang benar-benar low power. Ya, jangan sampai kita membuat sebuah sistem IoT, tapi baru dipasang 1 minggu, sudah habis baterainya. Berarti kita setiap seminggu sekali harus masuk ke hutan untuk ganti baterai. Mubazir banget seperti itu. Kemudian aspek kedua adalah storage. Apakah storage jadi berkendala di sini? Misalnya tadi, kalau misalnya kita di tengah hutan, ingin membangun IoT, kita mau ngambil apa nih, data apa nih? Oh, kita cuma mengambil data misalnya temperatur dan humidity. Oke, kalau temperatur dan humidity, berarti kan hanya angka kan? Berarti kecil sekali, paling cuma beberapa byte saja sekali capture. Berarti storage-nya ya enggak perlu banyak-banyak. Bahkan mungkin di IoT device sudah cukup untuk menyimpannya. Contoh misalnya, kalau kita ingin menggunakan Atmega 38P, itu kan ada 16 kilobyte untuk storage-nya. 16 kilobyte berarti ada 16.000 kasarannya. Nah, kalau kita mengcapture 2 kali, Mas ya, misalnya 4 byte untuk sekali capture. Dan dalam 1 hari kita mengcapture-nya setiap misalnya 1 jam. Berarti 1 jam ada 24 capture per hari. Berarti 24 kali 4 berarti 96 byte per hari. Kalau kita simpan ini ke sini, anggaplah ini 100 saya, kita bulatkan, berarti kita punya 160 hari. Berarti dia bisa menyimpan data sampai 160 hari. Lumayan. 160 hari dibagi 30 hari kan ya sekitar 5 bulan. Jadi tiap 5 bulan sekali baru kita masuk ke hutan untuk download datanya. Kita hapus. 5 bulan kemudian masuk lagi ke hutan. Nggak apa-apa kan 5 bulan sekali gitu. Daripada seminggu sekali. Seperti itu. Tapi kalau data yang kita capture adalah gambar, besar. Satu ke gambar itu kan bisa sampai 100 sampai 200 kilobyte. 100 kilobyte udah nggak cukup tempat ini. Berarti harus kita simpan di eksternal. Misalnya kita pasang di hard disk portable, atau kita pasang di flash disk, atau yang lainnya. Apalagi kalau gambarnya kita pinginnya yang HD, high definition. Misalnya kita pingin mau capture gambar ada binatang apa aja sih di hutan. Nah itu nggak mau kan gambarnya blur-blur gitu. Pengennya gambarnya yang high resolution. Nah high resolution itu kan gambarnya sekitar 4 sampai 8 megabyte satu gambarnya.
Nah, satu gambar 48 megabyte, ya habislah cepat itu. Flash disk saja langsung bisa habis itu dalam hanya beberapa hari. Oke. Nah, kemudian aspek ketiga adalah spektrum. Gimana spektrumnya? Loh, kenapa spektrum di sini pengaruh? Ya, contoh misalnya kita punya puluhan IoT device. Nah, kalau misalnya puluhan IoT device ini ingin berkomunikasi, dia harus pakai spektrum yang mana? Spektrum frekuensi berapa? Jangan sampai nanti kita menggunakan IoT device di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan frekuensi-frekuensi IHS itu kan jangan sampai terganggu kan. Jangan sampai nanti ada mesin USG atau mesin yang lainnya jadi terganggu gitu. Makanya spektrumnya harus kita jaga. Harus di luar dari spektrum yang digunakan di tempat tersebut. Kalau misalnya kita mau nerapin IoT device di rumah sakit, ya jangan pakai spektrum yang 2,4, 2,8 giga itu yang spektrum IIS tadi. Tapi pakailah yang lain misalnya 100 MHz atau 200 MHz yang FM aja misalnya seperti itu. Oke. Kemudian channel. Channel juga penting kalau misalnya kita punya IoT device yang banyak. Nah, kalau IoT device-nya banyak dan mereka pengen ngirim data dalam saat bersamaan, jangan sampai datanya tabrakan. Kita harus bisa pintar-pintar membagi channelnya. IoT device, oke, dalam satu saat ada 10 device boleh ngirim data, tapi channelnya harus beda-beda. Baru kemudian lanjut ke 10 device berikutnya, tetap di channel yang berbeda dan seterusnya. Oke, nah kemudian service, layanan. Service apa aja yang mau kita aktifkan? Ya artinya sih, kalau nggak kita pakai ya jangan diaktifin gitu. Contoh misalnya, saya pengen bikin IoT device menggunakan Raspberry Pi misalnya. Oh keren banget, itu kan udah kayak komputer itu. Tapi Raspberry Pi-nya itu semua service, semua layanannya aktif. Kayak web servernya jalan, FTP server jalan, padahal nggak dipakai. Nah, makanya service di sini itu perlu kita perhatikan. Kalau nggak dipakai ya matiin gitu intinya. Oke. Nah, kemudian processing power. Kuat nggak dia untuk melakukan komputasi? Contoh misalnya, saya ingin membuat IoT device yang bisa mendeteksi wajah misalnya. Deteksi wajah itu kan sudah masuk ke AI kan, machine learning, computer vision. Nah, kalau udah masuk computer vision, itu kan kemampuan komputasinya ya harus kuat, karena dia iterasinya itu sangat banyak banget, bisa sampai ratusan kali. Nah, kalau itu device-nya disuruh ratusan kali buat ngitung, dan dia nggak kuat, ya udah nggak kuat dia ini, nggak selesai dia mendeteksi wajah. Oke. Kemudian resource berikutnya adalah bandwidth. Nah, bandwidth di sini perlunya adalah kita perlu bandwidth berapa sih untuk ngirim data ya? Kalau datanya apa? Datanya teks. Oh, datanya teks sih bisa pakai Sigfox, Zigbee, atau yang lain yang kecil-kecil aja. Maaf, bukan Sigfox, tapi kayak Zigbee atau Bluetooth yang kecil-kecil aja. Tapi kalau misalnya kita perlu bandwidth besar, contoh misalnya saya membuat IoT device untuk ngirim data gambar. Dan gambarnya high res. Oh, udah. Berarti sekali foto itu bisa 4 sampai 8 megabyte. Itu dikirim, kalau bandwidth-nya nggak kuat, ya udah lambat banget jadinya. Oke. Jadi bandwidth juga salah satu aspek atau resource yang perlu kita perhatikan pada saat ingin mendesain sebuah IoT system. Kemudian akses. Nah, akses ini siapa yang boleh mengakses? IoT device kita, siapa yang boleh mengaksesnya? Ya?
Nah, tentunya ini juga akan menjadi sebuah konsideran untuk menentukan kemampuan dari atau desain dari IoT device kita. Misalnya, akses berdasarkan titik. Orang perlu nggak mengakses langsung ke sini? Kalau nggak perlu, jangan dikasih, ribet. Terus aksesnya di mana? Boleh nggak akses sini? Jangan juga, ribet. Udah langsung aksesnya di sini saja, di application layer. Nah, itu salah satu contoh tentang akses berdasarkan uh, titiknya. Mau titiknya di mana dia bisa mengakses. Ya. Nah, kemudian tadi masih lanjutan dengan tadi, resource allocation terkait dengan apa? Energy saving, kemudian smart sensing. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah IoT device atau IoT system, nggak usah lah tiap 1 jam nge-sense. Jadi cukup misalnya 1 hari sekali aja gitu. Atau kita desain 10 menit sekali saja. Atau malah kita buat menjadi smart. Smart maksudnya dia bisa beradaptasi, tapi tetap uh, di koridor yang sudah kita tentukan. Misalnya, kalau sekarang saya ngukur temperaturnya 21. 1 jam kemudian 28. Tuh, kok bedanya jauh banget ya? Kalau bedanya jauh banget, berarti saya harus sebaiknya ngukurnya per 10 menit gitu. Nah, makanya 10 menit kemudian ngukur lagi. Oh, 26. Oke, ukur lagi 10 menit. 23, kok masih fluktuatif ya? 10 menit kemudian, 23 lagi. Oke, kok udah stabil nih. 23 lagi. Oh, oke, berarti dia sudah stabil 23. Nah, karena sudah stabil, oke, sekarang berarti nggak perlu 10 menit sekali, tapi cukup sejam sekali. Nah, ini disebut sebagai smart sensing. Jadi dia bisa beradaptasi sesuai dengan koridor yang sudah kita tentukan. Dia akan melakukan sensing sesuai dengan arahan kita. Sejam sekali, 10 menit sekali, atau mungkin malah 1 menit sekali. Oke. Nah, saat ini memang yang paling banyak bermain di IoT itu adalah dari Microsoft, IBM, Google, Samsung, Cisco, Intel, ARM, Fujitsu, Ecobee. Ini harusnya ada satu lagi. Jadi kalau ARM itu spesialis untuk bikin IoT device-nya. Jadi dia bikin apa namanya microcontroller-nya. Termasuk juga Intel dan Fujitsu. Jadi ada Intel, ARM, Fujitsu. Dan ada satu lagi yaitu microchip. Kalau Microsoft, IBM, Google itu menyediakan IoT platformnya. Kalau Cisco, dia sudah IoT device-nya. Jadi tidak hanya microcontroller-nya, tapi sudah ada memori dan lain-lainnya. Gitu. Itu Cisco. Oke. Jadi mereka bermain di segmen yang berbeda-beda. Jadi buat orang yang ingin membangun, bisa pakai yang ini. Dan dia bangun dari nol. Tapi kalau misalnya ingin bangun desainnya saja, tapi sudah pakai IoT device, pakai ini. Cisco. Atau dari Samsung. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, IoT itu semakin tahun ya semakin naik. Bahkan ini masih 2018 ya. Bahkan prediksinya tahun 2025 itu sudah sampai 150 juta device. Ya mudah-mudahan sih bisa tercapai karena kita pinginnya semua terukur. Tapi tentunya jangan lupa terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan juga security. Oke, baik. Ini saja untuk rekaman di pertemuan pertama. Salam kenal dan kita ketemu lagi besok di hari Selasa.
Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya.